ثلاثة اثنان واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita pada kesempatan sore hari ini akan membahas yang pertama tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Kemudian kita akan membahas amalan-amalan yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kita akan membahas tentang fikih kurban, fikih berkorban. Pembahasan yang pertama, fadlu ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, Pak. Apa sih keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak? Keistimewaannya luar biasa. Apa itu? Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Ya, semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu malam-malam 10 bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang kedua, ya, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dunia yang paling utama. Ya, hari-hari dunia yang paling utama itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar, kata Rasulullah, afdalu ayyamid dunya ya al-ashru Dzulhijjah. Atau kama qala, seutama-utamanya hari-hari dunia itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat utama dan paling utama, Pak. Iya. Keutamaan yang ketiga, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini amalan soleh sangat besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat, berarti amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Karena sangat dicintai oleh Allah, tentu konsekuensinya apa, Pak? Sangat diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaan yang keberapa? Yang keempat, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebut dalam Al-Quran 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka pun berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ya. Ini menunjukkan keutamaannya. Keutamaan yang keempat atau kelima, bahwa di hari-hari itu ada hari yang sangat paling utama, yaitu hari Arafah. Di mana hari Arafah ini, Masya Allah, hari yang paling utama, Pak. Dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang paling utama 2 hari ini. Arafah 9, 10.
dan ayyamun nahar. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa di hari Arafah itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah membanggakan para jemaah haji yang ada di Arafah di hadapan para malaikatnya. Ya, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than gubran." Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari berbagai macam tempat dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Ya. Subhanallah. Di antara keutamaan yaitu di situ ada hari nahar, hari sembelihan. Di mana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, "A'dhamul ayyam indallah yamun nahar." Sebesar-besarnya hari dan seagung-agungnya hari kata Allah di sisi Allah. Kata Rasulullah di sisi Allah apa? Hari nahar. Itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Inilah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum 6 keutamaan daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari itu karena ini hari yang paling utama. Ada pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih utama? 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Banyak ulama dan ini pendapat mayoritas ulama yang saya tahu bahwa yang paling utama itu 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena Nabi sudah memutlakan, tegas secara mutlak mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari. Berarti ini menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada apa? 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan Allah sampai bersumpah, walayalin ashar, demi 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Nah, itu menunjukkan akan keistimewaan awal-awal bulan Dzulhijjah ini Bapak sekalian. Maka karena kita tahu ini hari-hari yang sangat istimewa kita beramal, jangan kita sia-siakan. Iya. Jangan kita sia-siakan dari beramal soleh. Sekarang ini banyak godaan ya Pak, ya. Lagi SEA Games, wah ada bola nih, ya. Habis waktu nggak zikir, nonton bola. Ya. Banyak sekali godaan-godaan kita untuk beramal. Sementara ini sangat disayangkan sekali hari yang sangat istimewa ini kita ya lewatkan hanya percuma begitu saja, jangan sampai. Lalu apa sih amalan soleh yang sangat dianjurkan Pak di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini Bapak sekalian? Ya. Yang pertama tentu yang paling utama adalah melaksanakan haji dan umroh bagi yang mampu. Nah sekarang kita yang tidak mampu haji dan umroh bagaimana nih kita yang ada di Indonesia ini? Apa amalan yang paling utama? Yang pertama, zikir. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Rasulullah, ma min ayyam a'zamu indallah wa la ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashar. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal padanya dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, takbir, tahmid. Lihat Nabi menyuruh kita memperbanyak zikir di hari-hari ini. Dan tadi sudah kita sebutkan ayatnya Pak di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka hendaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa hari-hari yang telah diketahui itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Lihat Nabi Allah sendiri mengkhususkan satu ibadah di hari-hari tersebut. Apa itu Pak? Zikir. Ini menunjukkan bahwa di hari-hari ini sangat dianjurkan banyak-banyak zikir ya Pak. Lisan kita terus berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Walaupun Bapak sedang kerja misalnya, Bapak terus berusaha subhanallah, alhamdulillah. Karena ini adalah
waktu zikir yang paling utama di sisi Allah. Imam Bukhari berkata, adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kalau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka mereka pergi ke pasar, lalu mereka bertakbir. Maka orang-orang pun ikut bertakbir, sehingga pasar pun ramai dengan takbir. Masya Allah Bapak ya. Jadi sahabat Nabi ini, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kalau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, pergi ke pasar sengaja. Mau belanja, bukan. Mau takbiran toh. Ya, coba kalau Bapak pergi ke mall takbiran. Kayaknya ini ya, aneh sendiri. Ini ngapain nih orang takbiran sendiri. Ya. Itu menunjukkan Bapak sekalian bahwa hari-hari awal 10 awal bulan Dzulhijjah, amalan yang paling utama itu zikir. Maka berbanyak zikir, banyak zikir. Apa zikir yang paling utama? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena kita sudah sebutkan tadi hadisnya. Iya. Berarti ini amalan yang sangat utama dan paling utama yang bisa kita lakukan di awal 10 Dzulhijjah ini. Terutama takbir. Iya. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya kata para ulama, takbir di hari raya Idul Adha itu ada 2 macam. Macam yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Yaitu takbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir mutlak ini disyariatkan dimulai dari 1 tanggal bulan Dzulhijjah, Pak. Sampai tanggal 13. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau di Indonesia mungkin kalau takbiran sekarang aneh orang, Pak. Terus lebaran kapan loh katanya. Iya. Padahal syariatnya dari tanggal 1 takbiran. Sudah mulai takbir kita. Memperbanyak takbir. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang kedua yang dianjurkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini apa? Itu puasa. Terjadi perselisihan. Apakah puasa itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Iya. Terus menerus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Atau tidak boleh. Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh. Berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul asyraqat." Aku belum pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Aku belum pernah melihat. Ya. Kata mereka ini persaksian dari istrinya Nabi langsung ini. Di mana Aisyah mengatakan belum pernah melihat Nabi berpuasa 10 hari. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh berpuasa, nggak apa-apa. Kenapa? Dalilnya yang pertama sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah. Di situ Nabi memutlakan amalan soleh. Berarti masuk padanya puasa ataupun yang lainnya. Berarti itu menunjukkan puasa boleh. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sebagian istri Nabi juga. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Kata mereka hadis ini menunjukkan Nabi pernah puasa 9 hari Dzulhijjah. Iya. Adapun perkataan Aisyah itu kan sepengetahuan Aisyah. Sementara sebagian istri Nabi mengetahuinya. Tentu yang mengetahui lebih dahulukan dong daripada yang tidak mengetahui. Namun Pak, ya, ungkapan Aisyah setidaknya memberikan juga kepada kita pemahaman bahwa Nabi tidak merutinkannya. Sebab kalau Nabi merutinkannya terus-menerus puasa 9 hari, pasti Aisyah tahu dong. Tapi ketika Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat, berarti apa? Iya, berarti itu Nabi tidak merutinkannya. Iya. Namun tentunya Bapak, yang paling agung dari 9 hari ini jangan lupa. Itu tanggal 9-nya, Pak.
puasa tanggal 9 ini luar biasa keutamaannya. Disebutkan dalam hadis, "Shaumu yaumi Arafah tukaffirus sanatal madiyah wal qabilah." Berpuasa 9 bulan Dzulhijjah, tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, itu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan menggugurkan dosa setahun yang akan datang. Maka jangan lupa ini Pak. Sebagian masyarakat ada yang punya keyakinan tanggal 8-nya juga Pak. Dan perlu diketahui tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang puasa hari Tarwiyah. Bahkan sebagian ulama menganggap itu perbuatan bid'ah. Jadi kalau mau puasa 1 sampai 9 nggak masalah Pak. Apa mau puasa 1, 2, 3 sampai 9 nggak apa-apa. Atau Bapak di hari-hari itu mau puasa Daud nggak apa-apa. Atau Bapak mau puasa Senin Kemis, bagus, Masya Allah. Yang jelas amalan soleh di hari-hari itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita sudah tanggal berapa? Tanggal 2 nih Pak, Masya Allah. Ya. Masih ada 7 hari ke depan atau 8 hari ke depan yang merupakan hari-hari yang terbaik di dunia ini. Ya. Apalagi amal yang bisa kita amalkan Bapak, yaitu memperbanyak sholat. Ya. Kenapa? Karena sholat ini adalah amalan soleh yang paling utama. Nabi SAW bersabda, "I'lamu anna khairu a'malikum as-sholah." Ketahuilah sebaik-baiknya amal kalian itu adalah sholat. Karena sebaik-baiknya amal sholat berarti apalagi di hari-hari ini Pak. Maka kita memperbanyak sholat, terutama sholat sunnah. Ya, sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ya, maka kita memperbanyak amalan-amalan soleh Bapak sekalian di hari-hari itu. Apalagi Bapak sekalian di antaranya baca Quran. Kita memperbanyak baca Quran. Demikian pula berinfak, bersedekah. Dan banyak lagi amalan-amalan soleh yang jelas semua amalan soleh di hari-hari ini sangat besar pahalanya. Iya. Dilipat gandakan luar biasa. Tapi ingat loh, perbuatan dosa di hari-hari ini juga dilipat gandakan Pak. Iya. Karena kaidahnya yang harus kita ketahui bahwa apabila amal bertepatan dengan waktu yang sangat utama, maka amal tersebut dilipat gandakan. Kalau amalan soleh berarti amalannya dilipat gandakan. Kalau amal buruk maka tetap dilipat gandakan juga Pak. Iya. Maka dari itu hati-hati. Di hari-hari ini pun kita berusaha jangan sampai kita berbuat maksiat. Ya, kita tinggalkan itu. Ghibah di hari ini beda dosanya dengan di hari-hari selain itu. Ya, berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan kita yaitu yang agung juga di hari-hari ini adalah berkurban. Nah, kita insya Allah akan membahas fikih kurban. Fikih udhiyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu artinya sembelihan di hari nahar. Di hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di mana berudhiyah itu disyariatkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menyembelih. Iya. Dan Bapak sekalian, ibadah yang paling agung dari udhiyah itu sembelihannya Pak. Maka dari itu kalau Bapak berkurban, usahakan Bapaklah yang nyembelih. Karena yang paling utama dari berkurban itu ibadah apa? Nyembelihnya itu justru. Ya, saya takut Ustaz, nggak bisa Ustaz. Ya belajarlah kita. Usahakan gimana bisa gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Allah menyebutkan kata sembelih di situ. Berarti ibadah yang diinginkan dari kurban adalah ibadah apa?
menyembelihnya, Pak. Maka dari itu salah sebagian orang menganggap seakan-akan ibadah korban itu seakan-akan yang paling istimewa dagingnya, Pak. Bukan, yang paling istimewa itu adalah ibadah apa? Menyembelihnya itu, Pak. Karena menyembelih hewan kurban itu ibadah. Dan itu termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya berudhiyah atau berkorban? Sebagian ulama mengatakan bahwa berkorban atau berudhiyah itu wajib atas orang yang mampu. Ini pendapat Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Laits, dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka yang pertama ayat, Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, di sini Allah perintahkan, salatlah dan sembelihlah. Sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Ya. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man kanat indahu sa'ah, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhahi, lalu ia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati ya tempat sholat kami. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Namun kebanyakan ulama mengatakan hadis ini mauquf. Ya, bukan dari sabda Rasulullah SAW, namun dari perkataan Abu Hurairah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kepada apa? Wajib. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalil dan ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya demikian pula ya mazhab Zahiriyah. Mereka berdalil di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahi." Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah. Kata mereka, kata-kata mau berudhiyah menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebab kalau perkara yang wajib tidak akan Rasul berkata seperti itu. Namun pendalilan ini lemah kata para ulama. Karena kata-kata mau itu tidak menunjukkan hukum tidak wajib. Contohnya Allah mengatakan liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang mau silakan ya istiqomah. Apakah berarti istiqomah sunnah gara-gara itu? Tentu tidak. Istiqomah hukumnya apa? Wajib. Ya, sehingga itu tidak bisa jadikan hujah. Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat. Di mana para sahabat Nabi SAW, ya mereka tidak berudhiyah. Berkata Al-Malwardi, "Waruya anas sahabah ma yan'aqidu bihil ijma' ala suqutil wujub." Dan diriwayatkan dari sahabat, dan itu seakan menjadi sebuah kesepakatan mereka bahwa udhiyah atau berkorban itu tidak wajib. Itu diantaranya Abu Suraihah berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkorban. Abu Mas'ud Al-Ansari juga mengatakan, aku sengaja meninggalkan korban, padahal aku mampu, supaya tidak dikira oleh tetanggaku bahwa itu wajib. Iya. Perkataan-perkataan sahabat ini dan perbuatan sahabat ini tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya. Maka seakan-akan ini menjadi sebuah kesepakatan para sahabat bahwasanya itu hukumnya apa? Wajib. Wajib lagi. Itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Namun mereka yang mewajibkan mengatakan apa? Itu kan baru diperkirakan. Perkiraan bahwa para sahabat berijma. Iya. Sementara ijma yang masih diperkirakan tidak bisa mengalahkan perintah dong. Dalil yang jelas mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan juga ini syiar Islam yang sangat besar. Enggak mungkin syiar Islam yang besar hukumnya sunnah saja, Pak. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang wajib. Ya, bahwa mereka yang punya kemampuan untuk berkorban wajib berkorban. Iya. Dan terlepas dari perselisihan apa itu wajib atau sunnah, Pak.
Apa sih susahnya kalau antum punya duit buat berkorban? Nggak susah kan? Nggak susah sebetulnya, pahalanya juga besar lagi. Ya, maka dari itu ya akhwan Islam, yang kita berusaha berlomba-lomba untuk bisa berkorban di setiap tahunnya itu. Kalau ada yang bertanya, apa sih Ustadz pahalanya berkorban? Apa benar? Katanya kalau berkorban itu nanti kita pas ngelewatin jembatan Sirat bakalan nunggang kambing yang kita sembelih. Itu hadisnya palsu Pak, dongeng. Ya. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah hasan atau dhaif. Bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu nanti akan didatangkan bulunya dan yang lainnya. Tapi ternyata yang rajih juga dhaif. Yang jelas tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tertentu dari berkorban. Namun semua ulama sepakat bahwa ibadah berkorban adalah ibadah yang agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Pak, ya, kita kalaupun tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya apa sih pahalanya, tetap kita melaksanakannya. Yakinlah bahwa ibadah yang agung pasti diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib akhwan Islam, sekarang binatang apa yang boleh kita berkorban dengannya? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dikorbankan adalah tiga saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ya dan domba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang-binatang ternak. Di sini Allah menyebutkan bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab, bahimatul an'am itu hanya 3. Yaitu unta, sapi, dan apa? Ya, dan kambing. Ya. Dan para ulama juga sudah menukil ijma bahwasannya berkorban dengan selain 3 ini tidak sah. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Ibn Munzir dari Al-Hasan bin Saleh. Ya. Ikhwatul Islam. Namun sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita berkorban dengan ayam misalnya. Nggak apa-apa kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih, yang kuat. Berkorban itu hanya boleh dengan 3 ya, binatang tadi saja. Baik Pak, yang pertama apa? Unta. Telah sabit dan telah sahih dari Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berkorban dengan unta. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Apakah berkorban dengan unta atau dengan kambing? Berkorban dengan sapi atau dengan apa? Kambing. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Alasannya bahwa Nabi SAW berkorbannya dengan kambing. Ya. Disebutkan dalam hadis duhan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini aqranaini, adalah Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Kata mereka, kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan berkorban dengan apa? Unta. Tapi Nabi SAW ternyata berkorban dengan kambing. Itu menunjukkan itu yang lebih utama kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama unta. Berdasarkan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua seakan dengan sapi. Siapa yang pergi ketiga seakan berkorban dengan apa? Kambing. Itu menunjukkan bahwasannya berkorban dengan unta jauh lebih utama dibandingkan dengan kambing. Yang rajih wallahu alam Pak. Ya, mana yang paling mahal maka itu yang paling utama. Kalau misalnya ada kambing lebih mahal daripada unta, ya, maka itu lebih utama. Tapi sampai detik ini belum ada kambing lebih mahal dari unta, Pak. Cuma di Indonesia nggak ada unta masalahnya, Pak. Ya, mau dibeli taman safari juga nggak boleh. Ya.
Kemudian untuk unta Pak, itu mencukupi 10 orang. Jadi kalau ada orang urunan, maka paling banyak 10 orang. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin fahadhara al-adha fashtarakna fil baqarah sab'ah wa fil ba'iri 'ashrah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu hadirlah Idul Adha. Maka kami bersekutu untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang. Ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Imam Syaukani, tujzi'ul badana an asyrafil udhiyah. Unta mencukupi 10 orang bagi orang yang mau iuran, ya, mau bersekutu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaan, Ustadz. Kalau saya punya kebo, boleh nggak kebo? Saya nggak punya sapi ini. Adanya apa? Kerbau. Cuma masalahnya apa? Apakah kerbau dari jenis sapi atau bukan? Ini pertanyaannya. Kalau kerbau itu dari jenis sapi, saya katakan boleh, nggak masalah. Tapi kalau kerbau bukan dari jenis sapi dan itu beda, maka tidak boleh. Ya. Yang jelas selama masih ada sapi, ya sapi ajalah. Ya, karena dalilnya udah jelas kok sapinya itu. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang pembahasannya yaitu umur. Umur untuk unta dan sapi. Disebutkan dalam hadis Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum fatadbahu dhad'atan minad dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu dari unta dan sapi, ya, maupun juga kambing. Ya, adapun untuk sapi, maka itu yang mempunyai umur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun musinnah untuk unta, maka yang mempunyai 5 tahun, umurnya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Ya. Adapun kambing, maka dibedakan antara kambing dengan apa? Domba. Adapun domba, maka ya kebanyakan ulama mengatakan paling kecil itu 6 bulan. Tapi itu pun kalau tidak ada yang 1 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada yang 1 tahun, adanya yang 6 bulan boleh. Ini kalau domba, Pak. Adapun untuk kambing, maka tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, ya berdasarkan hadis la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Dan musinnah untuk kambing itu kalau sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk tahun yang ke-2. Kecuali kalau memang kamu tidak mendapatkan ya yang seperti itu, maka silakan jad'ah minad dha'n. Jad'ah minad dha'n itu yaitu ya biri-biri atau domba yang berumur sekitar 6 bulan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Makanya ya Bapak kalau mau nyembelih domba tanya dulu ini umur berapa. Soalnya terkadang ada yang nggak paham umur Pak, tahu-tahu yang 3 bulan disembelih. Nah, domba terkadang umur 3 bulan juga udah kelihatan gede, Pak. Ya, maka hati-hati. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ingat, di dalam kita berkorban hindari jangan sampai memiliki aib-aib yang tidak dibolehkan dalam syariat, Pak. Yang disebutkan dalam hadis ada 4 aib. Iya. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta dan kelihatan banget butanya. Adapun kalau buta tapi nggak kelihatan butanya, nggak apa-apa kata para ulama. Ini buta dan kelihatan banget butanya. Yang kedua al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit, yang kelihatan banget sakitnya.
Adapun kalau dia sakit tapi nggak kelihatan sakitnya, ya nggak apa-apa. Yang ketiga al-arja al-bayin urjuha, yaitu yang pincang, yang kelihatan banget pincangnya. Ya. Yang keempat al-hazilah allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya, maka ini pun tidak mencukupi, Pak. Nah, gimana kalau Ustadz kalau tanduknya patah? Kita berkorban, berantem tuh kambing kita, Pak. Akhirnya apa? Ya, sakit, pincang atau ya gimana tuh, Pak? Kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk mengikatnya dengan kuat, ternyata qadarullah lepas berantem, akhirnya sakit kambing kita itu. Maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan untuk mengganti dengan kambing yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk orang yang sudah berbuat kebaikan. Artinya tidak perlu untuk menggantinya lagi. Tapi kalau kitanya yang teledor, Pak, gara-garanya kita yang teledor, nggak kita ikat, akhirnya berantem sakit, maka yang rajih tidak mencukupi. Ya. Selain 4 aib tadi, Pak, ikhtilaf para ulama mencukupi atau tidak. Yang jelas, Pak, kalau dia memang sakit dan sakitnya sangat kelihatan, maka itu tidak boleh. Adapun kalau tanduknya patah, yang rajih boleh. Iya. Demikian pula kalau telinganya buntung, ya, yang rajih boleh walaupun makruh kata para ulama, itu semua aib-aib yang makruh, ya. Kemudian ya akhul Islam, bagaimana sifat kambing yang sesuai sunnah? Ketahuilah Bapak sekalian, sifat kambing yang sesuai sunnah itu yang pertama al-asman al-akmal, yang paling gemuk dan paling sempurna. Jadi kita berusaha cari kambing itu yang paling gemuk, Pak. Iya, dan paling sempurna, artinya tidak sakit begitu. Karena ini termasuk mengagungkan syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Jangan kita milihnya kambing kacang, Pak. Ya Allah, yang kecil. Ya saya duit saya cukupnya beli kambing kacang, Ustaz, gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, kalau memang cukupnya segitu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, warna putih lebih disukai oleh Allah daripada warna hitam. Sebagaimana dalam riwayat yang dihasan oleh Syekh Albani, bahwa kambing yang berwarna putih lebih disukai oleh Allah daripada yang berwarna hitam. Ya. Kalau sifat kambingnya Nabi itu, Pak, disebutkan dalam hadis yang dzuru fis sawad, ya. Wa ya'kulu fis sawad, wa yabruku fis sawad, wa yata'u fis sawad. Rasulullah SAW itu kambingnya putih, tapi di sekitar matanya hitam, di sekitar mulutnya hitam, perutnya hitam, dan kakinya hitam. Kalau Bapak ketemu kambing seperti itu, beli, Pak. Karena kata para ulama, semakin sesuai dengan mirip dengan kambing Rasul, semakin besar pahalanya. Kalau tukang kambing tahu nih hadis, Pak, mahal tuh, Pak. Untung saya nggak jualan kambing, Pak. Kalau saya jualan kambing, saya mahalin. Ini istimewa ini kambingnya. Karena kambing yang sangat mirip dengan kambing Rasulullah SAW. Ya. Kemudian berkurban dengan jantan lebih utama daripada betina. Jadi kalau dengan betina boleh. Tapi yang lebih utama dengan jantan kata para ulama. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan mana yang lebih mahal itu yang lebih utama. Kalau ternyata yang betina lebih mahal daripada yang jantan, maka betina lebih utama. Ya. Makanya sebagian orang yang mengatakan nggak boleh pakai yang betina, nggak ada dalilnya sama sekali. Ya.
Kemudian ya akhwal Islam azani Allah wa yakum, bagi mereka yang ingin berkurban, jangan lupa ada larangan, Pak. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, maka janganlah sekali-kali ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun juga. Sebagian orang di zaman ini ada yang memahami maksudnya rambut sama kulit kambing. Saya katakan pendapat aneh. Tidak ada satupun ulama terdahulu yang memahami seperti itu. Iya. Yang sahih maksudnya yang mau berkorban. Karena Nabi mengatakan apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan seseorang dari kalian mau berkorban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya. Maka dari itu, kalau bapak-bapak misalnya ada kulit yang terkelupas nih, biarin aja. Nggak boleh dicabut, Pak. Ya, sampai selesai nanti. Ya. Nah itu ya akhwal Islam. Cabut gigi tetap nggak boleh, Pak, kecuali kalau sakit bener, terpaksa. Ya kalau memang terpaksa nggak apa-apa. Nah, kalau nyopotin gigi, caranya gimana? Wah itu dosa besar. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, waktu berkorban. Waktu berkorban itu adalah setelah salat Id. Siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka itu bukan korban. Disebutkan dalam hadis ada seorang sahabat Nabi SAW yang menyembelih sebelum salat. Maka apa kata Rasulullah? Syatuka syatu lahm. Kambingmu itu kambing makanan biasa. Artinya bukan kambing korban. Ya, maka Nabi menyuruh untuk menggantinya dengan kambing yang lain. Maka dari itu ya akhwat Islam, ini syaratnya. Berarti syarat berkorban itu harus setelah sholat Id, Bapak sekalian. Makanya disunahkan sholat Id itu lebih pagi, Pak. Di zaman Nabi itu, ya setelah matahari terbit, agak tinggi sedikit, langsung Nabi memulai sholat. Dan disunahkan kita tidak makan dulu sampai kita makan dari daging hewan kurban kita. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kapan sih akhir waktu berkurban tuh, Pak? Berselisih para ulama tentang akhir waktu berkurban. Namun Allahu a'lam, ya yang paling kuat insyaallah itu sampai akhir hari tasyrik. Itu tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun Allahu a'lam yang kuat ya bahwa itu sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Namun yang paling utamanya kapan? Yang paling utama tanggal 10-nya. Ya. Kenapa? Karena tanggal 10 itu sudah kita sebutkan hadisnya a'dhamu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang paling agung di sisi Allah itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka kita usahakan di tanggal itulah kita menyembelihnya. Ya. Di mana kita disyariatkan menyembelih? Di mana saja boleh. Ya, namun akhwal Islam azan ya Allah wa yakum. Pertama, menyembelih di tempat kita tinggal itu lebih utama dibandingkan di tempat luar kota sana. Ya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana kita sholat Id, disitulah kita disyariatkan berkorban. Kalau Bapak misalnya sholat Idul Adhanya di Surabaya Bapak berkorban. Kalau Bapak sholat Idnya di Kalimantan, ya di Kalimantanlah Bapak berkorban. Makanya para sahabat Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi, kami pernah bersafar. Maka hadirlah Idul Adha, maka kami pun bersekutu untuk satu unta 10 orang. Di saat safar, di saat situlah mereka berkorban, di tempat itulah.
Maka itu yang paling utama Bapak sekalian. Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengirim ke tempat yang di sana jauh lebih membutuhkan, misalnya tempat kita udah banyak nih, tempat sono banyak fakir miskin sangat membutuhkan, nggak apa-apa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengirimkan hewan kurbannya ke Mekah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan hewan kurbannya ke mana? Ke Mekah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Berarti yang seperti itu boleh nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau bisa Pak, kita sebutkan tadi ibadah yang paling utama dari perkurban apa? Membelinya itu loh Pak. Kalau misalnya Bapak mau kirimkan kemana? Oh ke sana, di Indonesia Timur sana banyak. Bapak pergilah ke sana. Sholat di sana, habis itu nyembelih deh. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita wakilkan kepada orang lain. Namun ingat ya Pak ya, kalau kita mewakilkan kepada orang lain, wajib yang menyembelihnya itu muslim yang sholat. Adapun kalau muslim yang nggak sholat, banyak ulama mengatakan nggak sah sembelihannya. Ya. Maka dari itu, dan juga faham dia bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, orang yang berkorban, perhatikan juga ya, bahwa yang pertama, bahwa daging kurban itu Pak, boleh dibagi 3. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah, nggak apa-apa. Atau dibagi 2 nggak apa-apa. Setengahnya buat kita sendiri, setengahnya lagi buat fakir miskin, nggak masalah. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam surat Al-Hajj ayat 28. Makanlah dari daging kurbanmu itu dan berikan makan kepada fakir miskin. Allah menyuruh kita makan dari bagian daging kurban kita. Berarti nggak masalah kita ambil. Batasannya ya terserah, mau setengah boleh, sepertiga boleh. Atau antum misalnya mau torpedonya doang juga nggak apa-apa, ya. Atau mau pahanya doang nggak masalah, ya. Ya. Nah itu ya akhwat Islam. Kalau misalnya kita mau infakan semuanya buat fakir miskin nggak apa-apa, ya. Silakan itu semuanya ya akhwat Islam. Kalau kita kasih hadiah buat panitia nggak apa-apa. Ya, terkadang kan sebagian panitia itu kan suka sembelih daging buat panitia juga Pak. Ini sebetulnya panitia itu wajib izin dulu sama pemilik kambing. Ini kambing ya, tanya, ini kambing punya siapa ini? Nih, ngomong, gimana kambing kamu kalau buat panitia, boleh nggak? Kalau pemilik dagingnya mengatakan nggak boleh, ya udah jangan dong. Karena kan kebanyakan panitia itu terkadang seenaknya aja sembelih, masak sendiri buat panitia. Ya. Sementara pemilik kambingnya belum tentu ridho. Ya. Itu tidak diperkenankan ya akhwat Islam. Kemudian yang harus diperhatikan juga Pak, orang yang berkorban itu, kambing yang dikorbankan ini berarti sudah milik untuk Allah. Karena kambing itu sudah untuk Allah, maka yang pertama tidak boleh diperjualbelikan sedikit pun juga darinya. Iya. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun sebagian ulama mendhaifkannya, wa Nabi bersabda, la tabi'u luhumal hadya wal adahi. Jangan kalian menjual daging hewan kurban. Namun hadis ini dhaif. Iya. Namun para ulama menyatakan, dan ini madhab ya Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah, ya, madhab Syafi'i dan Ahmad bahwa tidak boleh sedikit pun dijual dijual nggak boleh. Kenapa? Karena kambing itu sesuatu yang sudah dikurbankan untuk Allah. Sedangkan untuk sesuatu untuk Allah itu tidak boleh dijual, belikan, sama halnya dengan wakaf. Ya. Kecuali bahwasanya Allah mengizinkan untuk kita makan darinya.
Kemudian ya bagi kalau kita menyewa tukang sembelih, tidak boleh kita memberikan ke tukang sembelih jagalnya itu dari kambing, nggak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, nahnu nu'tihi min indina. Kita tidak memberi ya dari kambing untuk jagal, tapi kita upah dari kantong kita sendiri, kata Rasulullah SAW. Dan itu pendapat jumhur ahlul ilm. Ya. Tapi biasanya Pak kalau di masyarakat sih sukarelawan aja, nggak ada jagalnya, tapi masing-masing sukarelawan aja udah. Kalau seperti itu ya kalau memang dia yang nyembelihnya orang miskin susah, ya dan dia memang bukan jagal cuma sukarelawan aja, ya nggak masalah. Kecuali kalau memang kita sewa jagal khusus, ya maka pada waktu itu kita kasih uang dari duit kita sendiri. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan udhiyah. Dan kemudian ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, hendaklah di dalam berkurban Pak, kita berusaha Pak, ya ketika berkurban itu bisa menyekutukan pahala kita dengan teman-teman kita atau saudara kita. Karena Rasulullah SAW menyembelih kambing dan beliau mengatakan hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku, kata Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dimaksud dengan ini untukku dan untuk keluargaku? Maksudnya yaitu berbagi pahala. Jadi kalau misalnya Bapak berkurban ya atas nama Bapak, maka upayakan niatkan untuk Bapak dan untuk keluarga. Atau untuk siapapun yang kita suka, terserah. Ya. Namanya berbagi pahala itu kata para ulama tidak diberikan batasan. Kalau Bapak misalnya berkorban bismillah ini untukku dan untuk teman-temanku di grup WhatsApp misalnya gitu. Ya. Boleh nggak masalah. Yang jelas ini namanya berbagi pahala, nggak apa-apa. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau suami nyembelih dan saya sebagai istri juga punya penghasilan sendiri, boleh nggak saya nyembelih lagi? Boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, boleh nggak kalau tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri, tahun depan lagi atas nama anak? Saya katakan rugi Pak. Kok rugi? Iya. Sebab kalau Bapak mengatakan atas nama istri doang, pahalanya buat istri doang. Bapak nggak dapat, anak nggak dapat. Jadi yang lebih baik gimana? Yang lebih baik atas nama Bapak dan niatkan untuk semuanya. Jadi dapat semua tuh. Iya. Ada yang bertanya, Ustadz, tadi kan dilarang orang yang ingin berkorban dilarang menggunting kuku, kepala, rambut. Ya. Ini kalau kita berniat berkorban untuk saya dan keluarga, yang tidak boleh siapa? Kata para ulama yang tidak boleh itu adalah yang mau berkorban. Adapun yang diniatkan untuknya yaitu istri dan anak-anak berbagi pahala, maka yang seperti ini yang mereka tidak perlu ya untuk menyembelih. Untuk memotong rambut dan yang lainnya boleh maksudnya ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhwat Islam hal-hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan masalah kurban ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak atau Ibu-ibu ada yang mau bertanya seputar ya 10 Dzulhijjah demikian pula kurban, silahkan. Iya kulit kan hadisnya begitu Pak. Rambut dan kulit. Kuku juga masuk. Artinya kalau Bapak ada kuku kulitnya yang mau terkelupas. Terkadang kan di kaki kita atau apa itu dibiarkan aja Pak.
Ya, jangan dipotong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, jangan ngobrol dulu ya. Bagaimana seorang calon pengantin waktu ijab kabul dalam keadaan datang bulan alias haid? Sah enggak? Sah, Pak. Ya. Jadi ijab kabul itu enggak disyaratkan si wanita dalam keadaan apa? Suci. Cuman masalahnya kasihan, enggak bisa malam pertama. Pas didatengin haid Mas. Ya. Nunggu deh. Ada dua orang sedang sholat. Satu menjadi imam dan satu lagi jadi makmum. Saat sholat imam batal. Saat sholat imam batal. Dan kembali lagi namun menjadi makmum. Bagaimana dengan yang makmum menjadi imam? Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Ya, hal seperti ini enggak masalah, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sholat sendirian lalu datang Ibnu Abbas. Maka Rasulullah jadi imam, Ibnu Abbas jadi makmum. Hukumnya sama. Kalau imam batal, datang dia jadi makmum. Ya, itu enggak masalah. Kenapa sih Ustadz setiap korban yang menyembelih suka dialaskan kain putih dan disiram air hewannya? Apa itu disyariatkan? Gak ada dalilnya itu Pak. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Orang yang menganggap itu termasuk sunnah berarti dia mengada-ngada dalam agama. Ya. Apakah ada hadis sahih tentang sholat hajat? Banyak ulama mendoifkan tentang sholat hajat ini Pak. Walaupun sebagian ulama menghasankannya. Namun kan ada sholat istikharah. Kata Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan suatu perbuatan, hendaklah ia sholat 2 rakaat. Lalu hendaklah ia mengucapkan doa istikharah itu. Ya. Boleh nggak sih Ustadz kita kurban untuk diri sendiri plus seluruh umat Islam Ustadz? Seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah pernah begitu Pak. Ini untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Ya. Namun apakah ini khusus untuk Rasul saja? Ataukah ya boleh juga kita lakukan. Ini untukku dan untuk umat Islam seluruhnya. Ya. Allahu a'lam, saya belum dapat keterangan para ulama tentang masalah ini. Ya, jadi saya belum berani untuk menjawabnya. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya tidak diputus diantaranya dengan salam, maka pahalanya seperti itu di malam Lailatul Qadar. Apakah hadis tersebut sahih? Itu athar dari sebagian sahabat dan diriwayatkan dari Aisyah. Ya, demikian pula Ibnu Umar dan yang lainnya. Yang saya pernah lihat sanad-sanadnya kuat, Pak. Maka bisa diamalkan. Dalam riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Abbas berkata, suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah yang merupakan istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah setelah sholat Isya pulanglah ke rumah Maimunah dan sholat 4 rakaat. Ya, kata Ibnu Abbas, lalu Nabi pun sholat di rumahnya 4 rakaat. Lalu Nabi pun tidurlah. Sehingga ketika telah pertengahan malam beliau pun bangun untuk sholat tahajud. Di situ dalam riwayat Bukhari tersebut disebutkan bahwa Nabi SAW setelah sholat Isya beliau sholat 4 rakaat. Ya, berarti sholat 4 rakaat setelah Isya itu ada, Pak. Dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud begitu, 1 kali salam. Ya.
hasil keuntungan jual beli salam ya, saham. Hasil keuntungan jual beli saham, apakah boleh untuk kurban, Ustaz? Kalau kita punya saham di sebuah perusahaan, lalu saham kita jual ke orang lain, boleh nggak kita? Ya nggak masalah lah Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih utama mana? Berkurban dengan 1 ekor kambing, misal dengan harga 6 juta, atau 2 ekor kambing dengan harga masing-masing 3 juta. Gimana nih Pak? Sekarang Pak, ya, 1 ekor kambing dengan 2 ekor kambing kalau ditimbang sama enggak beratnya? Misalnya yang 6 juta 1 ekor, 2 ekor 3 juta. Kalau ditimbang ini 2 dengan 1, berat mana? Kalau lebih berat yang 1 ekor, tetap 1 ekor menang. Ya. Tapi kalau ditimbang ternyata 2 ekor yang lebih berat, ya udah 2 ekor yang menang. Iya. Hah? Apanya? 7 orang kan kambing nggak boleh 7 orang, Bang. Sapi. Ya. Misalnya ada orang beli sapi, ya harganya 50 juta. Satu lagi beli 2 ekor sapi, masing-masing 25 juta. Lebih utama yang mana nih Ustadz? Saya lebih memilih mana yang lebih banyak dan lebih ini ya mahal, lebih mencukupi fakir miskin, itu lebih utama. Kalau 2 ekor kambing biasanya lebih banyak dan lebih mencukupi, ya sudah, silakan aja. Kapan seseorang diwajibkan berkorban, Ustadz? Penghasilannya harus berapa? Enggak ada ketentuan penghasilan seberapa, apa yang penting ada duit nggak waktu itu? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak misalnya dari setiap gajian ditabung, alhamdulillah terkumpul duit nih. Ya. Misalnya yang 2 juta kambing, ya udah belilah. Ya. Larangan memotong rambut dan kuku bagi yang berniat kurban itu apakah mutlak haram atau makruh? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan haram. Karena di situ mengatakan janganlah ia memotong. Sebagian mengatakan makruh saja, tidak sampai kepada haram. Iya. Sebagian mengatakan boleh. Yang rajih wallahu a'lam dalam hal ini, ya, bahwa itu karena hadisnya mengatakan jangan, sementara dalam dalil, dalam kaidah usul fikih, pada asalnya larangan itu menunjukkan kepada apa? Haram. Dan saya belum dapat dalil yang memalingkan dari haram kepada makruh, maka yang rajih itu haram. Ustadz, ada teman Nasrani Ustadz, tapi dia pengen ikut patungan kurban sapi. Boleh enggak? Karena dia ingin merasakan berkurban katanya. Ketahuilah Pak, kurbannya orang kafir, orang non-muslim itu tidak sah sama sekali. Ya, jadi kurbannya orang Nasrani itu tidak. Ya. Jadi bagaimana dong Ustadz? Suruh dia masuk Islam dulu. Kamu ikut kurban? Iya, masuk Islam dulu. Nanti kalau masuk Islam baru boleh. Karena kurban itu hanya untuk orang Islam. Orang yang non-muslim tidak boleh. Ya. Apabila dahulu kita belum diakikahkan oleh orang tua, bolehkah kita gabungkan kurban dengan akikah? Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan boleh, nggak apa-apa. Alasannya karena akikah dan kurban itu satu tujuan.
Sama-sama untuk sebagai rasa terima kasih kepada Allah dan rasa syukur. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ini pendapat jumhur. Ya, atas pendapat yang mengatakan tidak boleh, mana duluan nih, akikah dulu apa kurban? Ya. Kalau memang waktunya sempit Pak dan tidak ada uang kecuali untuk kurban, mendingan kurban aja dulu. Nanti kumpulan duit lagi baru buat akikah. Ya. Tapi kalau Bapak bisa beli dua ekor kambing, ya, maka satu buat akikah, yang satu buat kurban, Masya Allah. Tapi atas pendapat yang mengatakan boleh, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, seingat saya, ya, boleh niatnya didobalkan antara kurban dengan akikah. Udah cukup satu kambing aja. Ketika menyembelih kurban setelah bismillah Allahu Akbar, boleh nggak lafaz niatnya dengan bahasa Indonesia? Ini untukku dan untuk keluarga aku. Usahakan pakai bahasa Arab, Pak. Kalau memang nggak bisa juga ya udah, nggak apa-apa. Ya. Bolehkah meniatkan berbagi pahala kurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Pak. Misalnya ini untukku dan untuk orang tuaku. Ya. Maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ini untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Ini untukku dan untuk keluargaku. Di sini Nabi memutlakan untuk keluargaku, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, terserah. Enggak masalah. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada yang bertanya, Bapak sekalian? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita silakan, Pak. Hadiahkan ke kita. Misalnya gini, ini ada hewan kurban nih saya hadiahkan buat kamu. Kemudian kita berkorban atas nama kita. Sah. Ya, sah. Kenapa? Karena ketika korban hewan itu sudah dikasih ke kita, berarti hewan itu sudah jadi milik kita. Kemudian kita berkorban atas nama kita, ya sudah, alhamdulillah. Kalau dia berkata, jangan lupa ya, pahalanya bagi-bagi buat kita juga. Itu ente bukan muslim, sampai. Ada yang mau tanya, Pak? Silakan. Apa? Kita dikasih hewan kurban. Jatah maksudnya, daging. Dianterin. Kemudian tolak. Kenapa ditolak, Pak? Gara-gara nggak suka. Merasa mampu, Pak. Hewan kurban itu nggak syarat dikasihnya buat orang yang miskin, Pak. Kata para ulama, diberikan hadiah buat orang kaya pun nggak masalah. Jadi kalau memang Bapak merasa mampu, kemudian ada yang ngasih nih, ya nggak apa-apa, ambil aja. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang syaratnya harus orang yang miskin. Kalau kita merasa mampu, kok dikasih zakat harus tolak, wajib. Ya. Kalau kita panitia, iya Pak, maaf, terima aja Pak, nggak apa-apa, hadiah buat Bapak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang enggak, kasih aja yang pakai miskin atau buat kamu aja, oh iya Pak, makasih Pak ya. Masih ada yang mau tanya? Iya, kalau Lebaran bertemu dengan hari Jumat, yang rajih bahwa sholat Jumat menjadi tidak wajib. Namun tetap disyariatkan pengurus masjid untuk mengadakan Jumatan. Untuk memberikan fasilitas. Kenapa? Karena Nabi SAW
mengatakan begitu, siapa yang mau Jumatan silahkan. Wa inna lamujammi'un, adapun kami kata Rasulullah tetap melaksanakan sholat Jumat. Berarti untuk pengurus masjid tetap disyariatkan untuk mengadakan Jumatan, memberikan fasilitas bagi orang-orang yang mau Jumatan. Jangan malah diliburin, libur, Jumatan libur. Salah, Pak. Justru ya pengurus masjid tetap mengadakan Jumatan untuk memberikan fasilitas bagi orang-orang yang mau Jumatan. Adapun mereka yang nggak mau Jumatan ya silahkan juga, nggak masalah. Nah, mereka mengganti dengan sholat zuhur. Masih ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.